Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Punggoda Malfata, NIM 1872050016, kelas Pendidikan Ekonomi A. Di sini saya akan membahas mata kuliah Ekonomi, SDM, dan Alam. Langsung saja kita ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapat total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perusahaan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Supaya mahasiswa dapat lebih memahami terhadap situasi ekonomi yang mana sekarang menjadi topik hangat dan dilema luar biasa bagi seluruh dunia. Paling tidak mahasiswa dapat memecahkan masalah kecil yang berhubungan dengan rencana pembangunan di negara kita. Diharapkan pula makalah ini dapat menjadi acuan belajar dalam mempelajari permasalahan ekonomi. Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis mencoba membuat identifikasi permasalahan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut. 1. Apa saja rencana pembangunan? 2. Siapakah sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam persaingan global? Reformasi dalam sistem politik di Indonesia, baik bersifat kelembagaan maupun perundangan, memunculkan model perencanaan dan kebijakan pembangunan nasional yang baru, menggantikan model perencanaan dan kebijakan lama. Muara dari reformasi ini adalah keinginan untuk melakukan perbaikan atas kelemahan yang ditimbulkan dari praktik perencanaan pembangunan maupun kebijakan pembangunan yang sebelumnya pernah diterapkan demi mencapai tujuan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama 1998 sekitar 92,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang. Sumber daya alam yang meliputi tanah, kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim, cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi yang ditunjukkan untuk menggali dan mengelola kekayaan sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Faktor non-ekonomi mencakup kondisi suatu kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik dan sistem yang berkembang dan berlaku. Selama periode 2004 sampai 2009, tingkat pertumbuhan ekonomi diharapkan antara 4,5% sampai 6,0%. Pertumbuhan ekonomi sebesar itu diperkirakan hanya dapat menyerap angkatan kerja baru sekitar 1 sampai 1,5 juta pekerja saja. Sekian dari presentasi saya Punggoda Malfata mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.